Di video kali ini, kita akan ngomongin gaji YouTuber pemula setelah 6 bulan dimonetisasi. Sedikit konteks biar kebayang, channel ini tuh kebanyakan ngomongin seputar videografi. Jadi seputar gear kamera, editing, dan teknologi. Karena aku nggak suka bertele-tele, videoku jadi rata-rata tuh cukup pendek. Terus syarat monetisasi itu kan 1000 subs dan 4000 watch time ya. Jadi waktu udah 1000 subscriber tuh, watch timeku masih jauh banget, kayak cuma separuh, lewat sedikit gitu. Karena itu tadi, videoku pendek-pendek dan karena kurang rutin juga sebenarnya sih. Karena kan itu 4000 watch time-nya tuh harus dalam 1 tahun ya. Jadi harus channel yang aktif lah. Jadi akhirnya 6 bulan lalu pas udah clear, udah monetize itu subsku ada di sekitar 1200 atau 1300 gitu. Prosesnya sendiri nggak terlalu susah, tinggal daftarin di Google account terus nanti masukin bank, confirm segala macem lah. Intinya semuanya udah serba online lah, jadi nggak ribet. Setauku tuh dulu beneran dikirim surat secara fisik ke rumah sama Google-nya kalau nggak salah ya. Ya intinya sekarang udah enak lah. Lalu sekarang 6 bulan setelah dimonetize, subsku ada di sekitar 2000 lewat dikit. Walaupun sebenarnya angka subscriber ini agak nggak serelevan dulu ya menurutku, baik di YouTube, IG maupun TikTok. Tapi sekedar informasi aja. Oke, sekarang kita masuk ke YouTube Studio. Kita masuk dulu ke sebulan terakhir ya. Jadi 28 terakhir, progress channelnya kurang lebih gini. View-nya rata-rata sekitar segini, 36.000, watch time-nya 1400 jam, subscriber nambah segini, dan ini revenue 28 hari terakhir. Data-data ini dari mana? Dari video yang diupload. Jadi kita masuk ke video yang diupload. Oke, sekarang video yang untuk YouTube. Kita lihat video iPad ini. Dua video yang di atas ini sebenarnya video dari TikTok, aku upload aja di YouTube juga sekalian gitu. Kalau belum nonton yang ini di TikTok, direkomendasikan, ini lumayan bagus. Shameless plug. Nah, kita masuk ke konten yang emang untuk TikTok. Ke konten yang emang untuk YouTube. Dengan video durasi 6 menitan, view-nya 16.700, revenue-nya sekitar 88.000. Berarti kalau kita hitung CPM-nya 88.000 bagi 16, 5.500. Berarti kurang lebih setiap 1000 view itu kita dapat 5.500 dari Google AdSense doang. Itu estimated ya. Lalu misalnya kita lihat, ini nih video yang agak lebih panjang nih. Ini videonya hampir 14 menit, tapi view-nya cuma 2.000. Dengan estimated revenue 12 ribuan. Berarti kalau kita hitung tiap 1000 view ini lebih gede nih, hampir 6.000 ya. Karena durasi videonya lebih panjang. Tapi kan sebenarnya ada banyak faktor ya, ada watch time segala macem. Kalau kita lihat misalnya ini, video kamera nih. Durasinya hampir 11 menit, view-nya 4.000, dan estimated revenue 2.700. Nah ini berarti lebih dari 6.000 ya. Jadi kurang lebih itu, videoku rata-rata 6-10 menit, dan kurang lebih ya rata-rata per 1000 view dapatnya 5.000 sampai 6.000 lah ya. Kalau kita rata-ratain ya 5.500 lah. Pastinya kita lihat aja ya. Kita ke revenue. Jadi ini estimated revenue per bulannya. Terus kayak yang bisa dilihat, ini kebanyakan dari video panjang. Short itu kecil sekali. Ya ini kalau kita lihat nih, revenue hariannya awal-awal sehari dapat 1.000, 2.000, kadang kalau bagus 3.000, 6.000, kurang lebih segitulah, 1.000, 2.000 sampai paling tinggi 6.000. Dan akhir-akhir ini mulai naik nih, 3.000, 2.000, dan kadang 10.000. Dan ada yang lumayan 30.000, yang secara total dapat 500.000. Yeay. Lalu bisa dilihat di sini dengan channel seperti aku, bahas kamera dan teknologi, video rata-rata 5-10 menit, cukup pendek. Revenue per 1000 view itu berarti ada di sekitar 6.000-an. Nah, berarti kalau pengen dapat uang tambahan dari YouTube 6 juta gitu sebulan. Nah, ini berarti perlu 1 juta view untuk dapat 6 juta. Estimasinya, nggak tahu benerannya gimana. Lalu karena uang AdSense itu kan baru bakal ditransfer kalau udah mencapai 1,3 juta ya. Jadi pendapatanku selama 6 bulan ini nol besar. Jadi video ini dibuat untuk apa? Salah satunya karena aku merasa topik uang ini masih jadi salah satu topik yang cukup tabu ya buat dibahas. Agak kurang transparan orang biasanya. Jadi walaupun ini bukan topik yang biasa aku bahas ya, nggak apa-apa aku bikin aja. Biar orang yang mau mulai YouTube tahu, jangan ngandelin AdSense. Karena di Indonesia kecil sekali AdSense-nya. Apalagi kalau konteksnya untuk YouTuber pemula ya. Kalau udah gede ya, lain cerita lah ya. Jadi di monetize itu harusnya bukan jadi goals, tapi jadi milestone aja ya. Jadi menurutku kalau yang sekarang udah punya pekerjaan full time dan pengen dilepas buat berusaha pengen full time di YouTube gitu, menurutku agak sangat riskan sekali ya. Kecuali kalau tabungan udah cukup dan mungkin udah bisa hidup tanpa ada cash flow masuk selama setahun misalnya gitu, ya udah silakan lah coba kejar ini. Menurutku tetap sih mending jadiin YouTube ini tuh sampingan dulu. Apalagi kalau kita awal-awal bikin tuh kadang kita belum tahu sebenarnya pengen bikin apa, ntar jangan-jangan di tengah-tengah kita mau ganti topik, ganti ini, ganti itu. Jadi ada waktu buat coba-coba lah, nggak langsung berat banget bebannya kan ya kalau pengen coba langsung full time ngelepas kerjaan segala macam, kayak wah harus berhasil nih dalam
setahun misalnya atau 2 tahun gitu, kayak berat sekali bebannya. Kayaknya jadi mendingan ini dijadiin sampingan dulu. Jadi ya balik lagi, jangan ngelakuin ini tujuannya untuk ngejar duit. Lakuin aja kalau emang suka gitu, nggak masalah main the long game. Istilahnya kalau bikin video di YouTube tapi nggak dibayar pun kita akan tetap masih lakuin karena memang kita suka gitu. Mindsetnya harus gitu menurutku sih. Itu aja video kali ini. Terima kasih untuk 2000-an orang yang sudah subscribe. Udah mulai bosan lihat muka ini belum? Jangan ya. Dan kalau pada tertarik dibahas kayak gini, mungkin bisa kita bahas lagi pas udah setahun ya. Dan kayaknya sih udah lebih banyak yang dibahas ya. Ini kan masih sedikit sekali ya. Ya, itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.